Gini deh, sekarang gini kita pajang nih, ini emasnya contohnya Movit Gold ya. Orang nggak kenal gitu kan. Dia pajang berapa lama pun pasti orang nggak akan beli di toko ya. Dibandingkan kalau kita pajang, si pedagang itu pajang Mas Antam. Mas Antam itu udah familiar dan gampang lah dijualnya dulu ya. Atau uangnya udah cukup gitu ya. Nah, ini sebenarnya aku punya solusi nih untuk pertanyaan yang seperti ini. Langsung aja beli emas digital gitu. Oh oke, benar iya, juga betul. Karena nggak usah mikir lagi mau kumpulin dulu kecil-kecil, mau nunggu dulu uangnya cash ada atau nyicil gitu kan. Benar. Repot banget karena gini, kalau beli emas digital itu sekarang dari Rp100, Rp5.000, Rp10.000 itu bisa. Jadi langsung aja. Lebih nggak repot lah gitu betul. kan. Movitners, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini kita nggak tahu ya, Movitners nontonnya tuh di pagi, siang, sore, atau malam. Oke, nah kita kembali lagi ke sesi tanya jawab nih, Mas Hen. Jadi kali ini ada tanya jawab yang ketiga ya, berarti di Movit ya. Oke, nah pertanyaannya ini sebenarnya masuknya lumayan banyak, Mas Hen. Tapi kita hanya banyaknya itu ada sekitar 25 pertanyaan. Kalau kemarin kita sempat cek, tapi yang kita pilih hanya 6 saja nih Mas untuk hari ini. Karena kalau kita bahas 25 durasinya bakal panjang, bisa 1 jam lebih nanti. Betul gitu. Nah, karena ada beberapa ada yang sama, makanya dari 25 pertanyaan itu makanya kita cuma pilih 6 aja. Gitu. Tapi sebelum lanjut untuk aku mungkin info aku jelasin apa aja sih yang ditanyakan sama dari Movitners. Aku mungkin mau nginfoin dulu beberapa hadiah yang sebenarnya bakal kita kasih nih. Karena hari ini lumayan banyak nih hadiahnya nih. Aku juga kaget nih sebenarnya. Aku boleh nge-spill nggak ya di IG-nya Movit? Boleh. Oh boleh. Oh, nanti boleh nge-spill aja. Hadiahnya ini tuh boleh. Oh boleh Movitners. Oke. Nah hadiah yang pertama. Bukan hadiah yang pertama, ini beberapa hadiah yang memang nanti bakal dari Movitners ini bakal dapat ya. Bakal dapat dari ke-6 penanya ya. Ke-6 pertanyaan. Jadi satu penanya itu salah. Satu penanya, sorry nih Mas. Satu penanya itu berarti bisa ngedapetin lebih daripada 1 hadiah. Oh banyak, nanti ada di sini nih. Lihat di dalamnya sini ya. Oke. Ini nggak usah di-spill nih. Nggak usah di-spill dulu. Di sini nanti ada. Nggak boleh katanya. Oke. Nah, untuk hadiahnya itu aku infoin ada voucher emas digital. Senilai 20.000 untuk 6 penanya. Berarti masing-masing penanya bakal ngedapetin pasti dapat. Oke. Terus juga bakal ngedapetin emas senilai besaran gramasinya 0,001 gram dari Movit Gold. Jadi kita udah infoin belum sih Mas ke Movitners kalau kita punya brand ada namanya Movit Gold? Aku udah sering sampein di beberapa konten ya, biasanya nyisip aja gitu ya, kecil-kecil. Jadi kita ini udah punya toko sendiri, Shopee, di Shopee kita bukannya ya, namanya toko Movit Gold. Itu nanti teman-teman yang mau beli emas bisa langsung aja klik di deskripsi, nanti ditulisin ya di deskripsi, dan kita bisa custom emas, tinggal kontak aja nanti. Oke, sip. Jadi nanti untuk dari 6 penanya juga bakal ngedapetin 0,001 gram ya dari Movit Gold. Oke, terus nanti jangan lupa juga tadi udah sampaikan sama Mas Henry kalau kita ada di toko Shopee. Namanya Movit Gold. Oke, terus ada lagi hadiahnya emas senilai gramasinya 0,025 gram dari lakugan.com. Ya, dari lakugan.com. Oke, ini untuk 6 penanya. Oke, ini berarti kalau aku udah nge-spill 3 hadiah, berarti totalnya itu untuk masing-masing penanya dapat 3 nih untuk saat ini nih. Dapat semua. Oke. Terus akan dapat emas gold. Emas Movit Gold, berarti emas Movit Gold ini berarti fisik ya Mas? Fisik Mas, fisik. Untuk pertanyaan terbaik pertama plus kaos Movit Indonesia. Kayak gini kaosnya? Langsung. Ada iniannya? Langsung. Oke. Iya, akan mendapatkan emas Movit Gold fisik untuk pertanyaan terbaik pertama plus kaos Movit Indonesia. Ini untuk 1 orang aja. 1 orang. Karena untuk pertanyaan terbaik ya Mas. Terus ada ngedapetin Sweet and Shine 1 buah produk dari lakugan.com. Untuk pertanyaan terbaik kedua. Oke, yang nanti kita akan pilih ya Mas ya. Oke, nah bagi yang pertanyaannya kita bacakan nanti akan dikontak oleh tim kita ya. Dikirimkan hadiahnya nanti, mohon diinfokan alamat lengkapnya mungkin nanti nanti di WA sama tim kita. Ya? Tolong dikirimkan alamat lengkap ya. Jadi jangan sampai kurang lengkap, nanti takutnya salah kirim. Oke, nggak apa-apa sih kirim ke rumahku juga, kirim aku. Emas fisik kok padahal. Maksudnya emas fisik kan soalnya lumayan.
Oke, Hasan, kita lanjut buat ke untuk penanya yang pertama. Boleh. Kita langsung pertanyaan pertama. Langsung aja ya Moviters ya. Oke, penanya pertama dari Setio Wirawan dari Bogor. Rumahku nih Mas. Oke. Pertanyaannya itu bagaimana sih cara investasi logam mulia yang menguntungkan? Ini banyak banget ya sebenarnya. Menanyakan cara investasi logam mulia yang menguntungkan. Berarti fisik. Ya, sebenarnya nggak fisik aja. Jadi kalau pertanyaannya fisik ya, tapi sebenarnya aku mau sampaikan dari dua sisi nih. Jadi yang pertama mungkin emas fisik dulu ya. Nah, untuk emas fisik sendiri kita kan yang paling kenal itu emas antam ya. Nah, jadi gini, aku mau saran kalau untuk emas fisik, apalagi yang buat teman-teman yang pecinta emas antam ya, jangan terfokus pada tanda merah red mark seperti itu ya. Terus ada tahunnya, itu juga jangan terfokus seperti itu. Jadi lebih fokus pada harganya nih, gitu. Karena gini, karena emas antam ini populer ya. Jadi banyak toko emas itu kayak beda-bedain harga. Yang tahun agak lama retro lebih murah, retro lebih murah. Yang tahun terbaru lebih mahal. Sekarang ada lagi momennya yang ada tanda merahnya nih. Ada tanda merahnya juga beda, lebih mahal lagi. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Jadi red mark, kalau ada red mark harganya beda gitu ya. Kalau boleh tahu itu ada di Antam? Antam. Ya itu Antam, biasanya Antam seperti itu. Jadi yang pertama nih jangan fokus pada yang tadi ya, tanda, tahun segala macam, fokus aja sama harganya yang murah. Gitu supaya kita bisa untung. Karena gini, kalau kita jual emas antam itu misalkan deh pengen harganya nggak beda-beda ya, jual ke antam langsung itu mau tahun berapapun harganya sama. Ada red mark tidak red mark harganya sama kalau kita nge-buyback di antam ya. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, terus berikutnya kita juga bisa gabung ke komunitas nih, Tar. Nah, gabung ke komunitas itu penting nih. Ini sebenarnya salah satu cara jitu Movitners untuk bisa ngedapetin harga emas murah. Betul, harga emas murah. Jadi saya sendiri sering banget nih dapat harga emas murah ya, dari yang 5 gram, 1 gram, 10 gram dan berapapun itu. Jadi entah kenapa ya, kalau di toko tuh harganya pada tinggi-tinggi, tapi ketika kita masuk ke grup WhatsApp, itu harganya loh kok jauh banget. Kadang ada yang bisa beda 300.000. Tuh, jauh banget ya. 300.000 dan lebih besar lagi juga ada, itu pernah terjadi. Jadi mungkin kalau di grup tuh ada yang orang-orang jual BU gitu ya, butuh uang, ada yang ngambil lah pedagang. BU itu butuh uang. Ya, butuh uang seperti itu. Terus mereka ambil dan jual, selisihnya dikit, ambil keuntungan, yang penting laku gitu kan. Nah, itu banyak banget kita bisa dapat emas fisik dengan harga terjangkau atau harga murah. Atau bisa juga teman-teman ikut ke pelelangan gitu ya, pelelangan di Pegadaian biasanya suka ada. Nanti suka ada informasinya, mungkin teman-teman bisa tanya aja. Kalau dulu saya pernah coba di Salemba gitu ya, ada tiap hari Jumat itu ya, termasuk tadi pernah ngetes ya, Tar ya. Setiap hari Jumat kalau di Salemba. Kalau jadwalnya sekarang nggak berubah ya Mas ya. Kalau jadwalnya nggak berubah, nanti bisa teman-teman cari tahu sendiri. Nah, terus lanjutnya nih, Tar. Jadi untuk kita bisa untung berinvestasi emas atau logam mulia, itu kita juga harus berinvestasi emas di logam yang agak besar gitu. Jadi jangan yang kecil-kecil banget gitu ya. Sebenarnya kalau untuk niatnya investasi agak gede dikit, karena semakin besar gramasinya semakin murah harga per gramnya. Jadi kita bisa punya selisih keuntungan itu jadi lebih tinggi kayak gitu. Nah, terus yang terakhir nih untuk emas fisik nih. Nah, untuk emas fisik juga sebenarnya kita juga mesti lihat nih, kan sekarang merek-merek emas tuh banyak ya, macam-macam. Ada merek A, merek B, merek C gitu ya. Nah, yang mesti diperhatikan adalah selisihnya atau spreadnya, selisih harga beli dan jualnya. Nah, itu yang jadi patokan. Jadi semakin dia kecil itu akan menguntungkan untuk kita. Kalau makin besar ya jadi lama ya untungnya ya, kan semakin gede gapnya gitu kan. Tolak ukurnya ada nggak sih Mas? Persentasenya berapa besar? Sebenarnya kalau tolak ukur pastinya sih nggak ada ya yang pastinya, tapi kita mesti kayak bikin list harga gitu ya, banding-bandingin, kita cari informasinya. Biasanya kita bisa cari di websitenya masing-masing produsen itu ya. Nanti kita bandingin, ternyata oh yang ini lebih murah nih, spreadnya juga lebih kecil, ya udah kita pilih yang itu. Cuma balik lagi, perhatikan juga jaringan penjualannya. Ada nggak? Terus banyak nggak? Mudah diakses nggak? Jangan sampai kita beli, kejualnya susah nih, bingung kemana gitu kan. Kayak gitu. Itu berarti salah satu kelemahan kalau mau berinvestasi di emas fisik yang ya? emas fisik yang mereknya non antam ya. Itu biasanya kita agak bingung mau jualnya kemana, yang nampung siapa gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan.
Nah kalau gitu berarti bisa dong kalau dijelasin juga dari sisi emas digitalnya sendiri, Mas. Bisa. Kalau emas digital aku suka nerapin metode agak berbeda ya. Jadi kalau orang kan abis terima gaji tuh nabung langsung gitu ya. Iya. Kalau aku kadang suka nggak langsung nih. Jadi hari ini misal budgetku 500 nih. Hari ini aku buka dari 100.000 deh gitu kan. Besok lihat lagi harga, ternyata turun. Taruh lagi 100.000. Oke. Bertahap gitu ya. Nah itu karena gini, harga emas digital itu kan selalu berubah-berubah ya. Benar. Ada yang 1 jam, ada yang setiap menit kayak di Treasury. Ya, di nah tempatku per menit. itu kalau rajin ya, kalau rajin boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan nggak rajin, ya udahlah plug 1 aja. Benar-benar. Gitu. Oh, oke. Nah terus juga. Tapi tetap berarti tetap ada budget per monthly-nya ya, harus berapa ya? Ada per monthly-nya. Tapi jadi, untuk memang pas di eksekusi pembeliannya itu mungkin kalau caranya Mas Henry itu nggak yang langsung 500.000 gitu ya. Kalau budget 500 kalau budget untuk investasi 500.000 per bulan berarti nggak langsung 500.000 itu ditransaksikan untuk beli. Nah, paling mungkin kayak di speed 1 sampai 5 kali gitu ya. 1 sampai 5 kali atau mau 3 kali gitu kan, terserah dibagi-bagi aja. Tapi kalau misalkan males ya udah sekali aja gitu kan. Gitu. Nah, terus juga ada cara berikutnya juga. Nah, kalau emas digital kenapa aku suka promosiin gitu ya? Karena promonya tuh banyak banget, Tar. Jadi tiap bulan aja lihat deh, ada promo pembeli baru, ada promo repeat order, ada promo apa lagi tuh, payday, begitu-begitu kan. Betul. Itu lumayan banget. Jadi kadang-kadang aku kemarin baru beli 1 gram lah. 1 gram itu pakai promo dapat diskon 14.000. Lu di mana, Mas? Ini tempatnya kamu di Treasury. Di mana, Mas? Treasury. Di Treasury. Ya, jadi kenapa saya lagi senang ke Treasury, banyak promonya. Nah, itu kan dari promo-promo tuh udah banyak. Selain promo, sekarang ada juga produk deposito emas. Tuh. Oh. Deposito emas sebenarnya ada di beberapa platform ya. Kalau nggak salah, mungkin Pegadaian udah ada kali ya, Pegadaian Digital, Laku Emas ada gitu ya. Terus di Treasury, aku paling sering sih di Treasury ya, karena kasih bunganya gede gitu ya. Terakhir itu kemarin lagi promo 9,9 sampai 12%. Yang 12% itu aku juga ambil sih. Nah, itu juga salah satu cara ya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi emas gitu. Tidak hanya logam mulia, emas fisik, tapi di emas digital itu juga banyak banget keuntungannya. Betul. Itu. Kurang lebih sih itu. Oke. Tadi kan kalau Mas Henry sampein untuk yang di emas fisik, kita juga harus cek jaringan-jaringannya ya. Untuk yang emas fisiknya itu non-antam. Ya. Nah, kalau di emas digital itu sebenarnya jauh lebih efisien, jauh lebih secure juga, karena memang udah ada 5 perusahaan emas digital di Indonesia yang memang sudah berizin Bapepti. Iya. Nah, salah satunya mungkin yang Treasury. Betul. Jadi itu salah satu aman ya, Mas ya. Jadi nggak usah bingung nanti emasnya bakal kemana dan gimana gitu kalau terjadi sesuatu. Ya, karena tetap aja masih ada yang pro dan kontra ya tentang ini. Tapi aku udah membuktikan sendiri sejauh ini aman. Oke. Itu mungkin kembali lagi ke perspektif ke movitners ya. Sebenarnya habitnya mau kemana gitu. Entah mereka memang senang megang yang ada barangnya fisik, atau digital. Ya. Kalau digital mungkin lebih safety-nya karena nggak harus punya deposit box gitu kan. Maksudnya nggak punya penyimpanan berangkas di rumah, atau mungkin nyewa berangkas di Pegadaian atau nyewa berangkas di bank gitu kan. Itu biaya juga untungnya juga ini sih, kalau untuk kita lagi butuh uang, jualnya cepet. Benar. Karena ya pernah merasakan lah, ketika butuh uang ada emas fisik, ada emas digital. Emas digital effort nih, mesti ke toko, jual gitu kan. Emas digital tinggal klik aja. Tinggal klik langsung masuk ke rekening. Mau minum? Enggak usah. Selio nih kayaknya. Enggak usah. Oke, sip. Udah clear ya? Dari Kak Setio Wirawan dari Bogor. Oke, Mas, ini kita langsung ke penanya kedua. Atau mau langsung ke penanya ke-6? Jangan, kedua dulu. Oke, aku pengennya ngacak sih sebenarnya. Oke. Biar seru. Oke, nah ini untuk penanya kedua dari Kak Santi Ramdhani dari Kota Banjar, Jawa Barat. Oke. Nah, ini dari Kak Santi pertanyaannya seperti ini nih, Mas. Movit Indonesia, terima kasih. Saya mau bertanya tentang kemudahan buyback emas kepingan kecil produsen swasta selain Antam. Apakah ada jaminan bahwa emas kepingan kecil itu bisa di buyback dengan mudah? Karena biasanya masyarakat masih bingung mau jual lagi kemana dan tidak semua toko emas menerima jika emasnya bukan Antam.
Mohon penjelasannya. Terima kasih dan sukses selalu Mufid Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kak Santi. Ya ampun. Oke, untuk menjawab ini sebenarnya aku akan jawab 50-50 ya Tar ya. Oke, benar. Jadi bisa mudah dijual, bisa juga tidak gitu ya. Nah, mungkin yang tidaknya dulu deh ya. Boleh. Yang jeleknya dulu nih. Oke. Memang khusus untuk emas non antam ini agak-agak repot menjualnya. Misalkan kita jual ke toko, ada toko yang nerima, ada yang enggak. Nah, misalkan toko yang nerima pun biasanya dia kan akan kasih harga di bawah harga pasaran gitu ya. Karena gini deh, sekarang gini kita pajang nih, ini emasnya contohnya Mofit Gold ya. Orang nggak kenal gitu kan. Dia pajang berapa lama pun pasti orang nggak akan beli di toko ya. Dibandingkan kalau kita pajang, si pedagang itu pajang emas antam. Emas antam itu udah familiar dan gampang lah dijualnya ya. Nah, jadi makanya dia akan pasang harga di bawah harga pasaran dan akhirnya itu akan dilebur dan nantinya akan dijadikan perhiasan. Oke. Nah, itu kan baru tadi Mas Henry jelasin kan kekurangannya ya. Nah, kalau untuk kelebihannya? Nah, kelebihannya sendiri sebenarnya kalau untuk emas-emas yang non antam yang kecil-kecil seperti itu, pertama aku bisa jawab. Apa? Custom. Oke, custom. Custom ya bisa seperti ini ya. Jadi kalau mau buat souvenir, mau buat foto-foto, ada tulisannya itu bisa betul, gitu ya, betul. di custom. Terus juga dari segi harga itu relatif harganya lebih murah daripada yang emas-emas antam ya atau sejenisnya gitu. Dan biasanya juga ada kadarnya sendiri yang ada 93 kali, 94 kali. Nah, kalau untuk yang non antam biasanya 24 karat 93 kali biasanya gitu. Oke. Jadi solusinya untuk emas kecil ini kita bisa jual lagi emasnya ke produsennya atau ke pedagangnya lagi. Paling gampangnya teman-teman bisa cek di bagian belakang kartu itu ada barcode. Nah, itu bisa langsung di-scan aja, biasanya akan nge-link langsung ke websitenya atau ke sosial medianya. Nanti di sana ada informasi kontak yang bisa dihubungi bagaimana caranya untuk melakukan penjualan emas atau buyback emas. Atau misalkan ada teman-teman juga yang punya Mofit Gold, bisa kita bantu. Tinggal DM aja ke Instagram atau chat di Shopee kita. Nanti akan kita bantu untuk proses jualnya. Jadi sistemnya mudah sekali ya. Tinggal nanti teman-teman kirimkan emasnya terlebih dahulu ke produsen. Terus nanti akan dicek emasnya dan setelah selesai pengecekan langsung uangnya akan ditransferkan ke rekening teman-teman semua. Oke. Terjawab ya Mas? Mau lebih detail lagi? Udah cukup. Oke, lanjut ke penanya ketiga nih Mas Henry. Karena nggak boleh ngacak, jadi langsung ke penanya ketiga. Oke, dari Kak Nugraha Andriawan Sukamdani. Ini jauh Kak, jauh Mas. Dari Goa Sulawesi Selatan. Wah. Goa Sulawesi Selatan. Ikut Mas Henry berantakan nih. Oke. Wah, tapi sebelumnya kita appreciate banget ya. Maksudnya Mufid Indonesia udah sampai ke Sulawesi Selatan. Halo teman-teman Goa. Mas, ini pertanyaannya seru. Karena aku jarang sih ngedenger ini. Saat ini krisis iklim, yaitu panas, di mana di seluruh dunia harga pangan mengalami kenaikan. Kenapa sih harga emas tuh justru cenderung turun? Oke, ini karena krisis iklim ya. Nah, biasanya kan gini, kalau krisis yang terjadi nih, biasanya harga emas akan naik. Contohnya kayak krisis ekonomi tahun 98, terus krisis kesehatan COVID-19 gitu ya. Yang baru kemarin ya, tahun 2020. Nah, sekarang krisisnya iklim. Kenapa malah harga emas ini malah turun gitu ya? Nah, ini kan iklim ini mengakibatkan hasil tanam gitu ya, itu berkurang gitu kan. Jadi mungkin harganya jadi mahal gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang lebih fokus pada kebutuhan pokok dulu nih. Ini kan termasuk kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan yang sekunder, tersier itu nanti kayak masih entar duluan gitu ya, masih dikesampingkan ya. Masih dikesampingkan lah. Masih dikesampingkan dulu. Alhasil ini balik lagi ke hukum permintaan dan penawaran seperti itu ya. Jadi karena orang-orang kebutuhannya lebih pada kebutuhan pokok, akhirnya untuk kayak kebutuhan buat investasi itu dia akan mengurangi. Jadinya permintaan akan emas itu akan menurun seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan harga emasnya malah menurun gitu ya untuk di krisis yang iklim seperti ini. Oke, jadi concernnya lebih memenuhi untuk kebutuhan pokok dulu ya. Makanya permintaan emasnya kurang. Makanya harga emasnya jadi turun gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu ini buktinya tandanya buat kita bisa beli emas dong. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu bagi Mufidners yang punya kelebihan dana ya, yang uangnya cukup. Khususnya seperti itu. Kalau yang pas-pasan nih jangan beli kebutuhan pokok dulu. Benar-benar betul. Gitu. Setuju. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Nugraha ya.
Kejawab ya Kak. Oke. Thank you Kak Nugraha dari Goa, Sulawesi Selatan. Oke, aku lanjut ke pertanyaan keempat Mas Henry. Ini dari Kak Saidah Jakarta. Oke, Kak Saidah Jakarta mana Kak? Oke, pertanyaannya, kapan waktu terbaik jika kita ingin membeli dan menjual emas kita? Apakah dipengaruhi dengan harga dolar terhadap rupiah? Wah, ini sering banget sih. Sering banget ya. Ini dipertanyakan ya, apakah harga emas itu terpengaruh harga dolar ke rupiah seperti itu ya. Nah, ini mungkin aku jawab satu-satu ya, Tar ya. Jadi, kapan waktu terbaik gitu ya untuk membeli emas gitu? Nah, saat ini. Ya, harganya lagi turun, Kak. Ini pertanyaannya pas ya. Pas. Jadi, sebenarnya kalau untuk beli emas itu lebih tepatnya ketika uangnya ada. Itu jadi kita jangan tunda-tunda ya. Nah, karena gini, aku sering banget banyak pertanyaan gitu ya, atau ada orang yang ya inilah customer sendiri ya nanya, Mas ini nanti harga emas gimana, naik turun, ditanyain terus kayak gitu. Alhasil dia nggak beli, nggak taunya harga emas nggak turun, malah tambah naik. Iya. Ya, tambah naik, akhirnya apa, budget yang tadinya buat nabung, buat beli emas itu akhirnya kepake. Ketika harganya pun turun, uangnya udah habis. Betul. Gitu kan. Nah, jadi makanya aku selalu bilang, beli emas kapan? Pas uangnya ada. Kapan lagi ya? Sekarang kalau uangnya ada, gitu kan? Benar. Itu akan lebih baik. Nah, terus juga ada pertanyaan, kapan waktu terbaik untuk jual emas, gitu ya? Nah, tentunya kalau untuk jual emas pada saat harganya lagi tinggi, lagi naik, gitu ya. Cuma kalau aku selalu saran jangan berpatokan seperti itu. Berpatokanlah pada tujuan kita. Kalau misalkan tujuan kita sudah tercapai, silakan dijual. Misalkan untuk beli rumah, beli mobil, untuk liburan atau untuk apapun, itu silakan. Yang penting ada tujuannya, karena kalau nggak ada tujuan sayang ya, tiba-tiba uang kita udah cairin, nggak tahu mau ngapain, akhirnya habis begitu aja, nggak bersisa. Kayak gitu. Jadi lebih baik ada tujuannya. Nah, terus juga seperti ada pengaruhnya nggak ya sama harga dolar seperti itu terhadap rupiah? Itu ada, tapi sebenarnya itu nggak bisa dijadikan patokan yang pasti. Karena kan gini, anggapan kita dolar naik, harga emas naik, atau dolar turun, harga emas turun gitu kan. Tapi sebenarnya kondisinya pernah berbalik juga, berlaku sebaliknya. Jadi sebenarnya itu patokannya tidak pasti, kayak gitu. Jadi khususnya untuk teman-teman atau Mbak Saida yang nabung emas, lebih baik sih sebenarnya nggak perlu perhatikan seperti itu ya. Jadi ada uang, nabung. Dan ada tujuannya. Betul. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk menjual emas, kapan tepat untuk kita menjual emas? Sebenarnya kembali lagi pada saat teman-teman Moviters itu membeli emas gitu kan. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu mungkin itu yang dilihat ya Mas. Atau misalkan aku sih sebenarnya buat menjaga nilai barangnya gitu loh, atau nilai rupiahku gitu loh kasarnya gitu kan. Aku punya satu bukan quote ya, kata-kata untuk emas ya. Jadi beli emas itu sama dengan membeli masa depan. Betul. Tuh. Kalau kita pengen masa depan dengan nilai yang hari ini, kita beli dari sekarang masa depannya. Betul. Jadi memang kembali lagi ke tujuannya ya. Mau tujuannya untuk menyimpan nilainya, atau tujuannya memang nanti untuk beli mobil, atau beli rumah, atau mau naik haji. Yang dimana memang kalau menurut aku untuk nabung emas sendiri itu jangkanya memang panjang ya Mas. Sebenarnya jangan jangka pendek atau menengah kalau menurut aku, karena tidak akan berasa juga sih kelebihannya gitu sih. Oke, dari Kak Saida Jakarta. Thank you Kak Saida untuk pertanyaannya. Oke, nah tadi udah dari Kak Saida Jakarta Mas. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Atau mau ke 6 boleh nggak sih? Jangan nggak boleh. Oke. Ya sudah lah. Karena ya Bapak. Pertanyaannya beda-beda. Iya baik Bapak Henry ya. Oke. Oke, dari Kak Anca Dahlan ya. Panggilan Kak Anca Dahlan dari Jakarta juga. Pertanyaannya, lebih menguntungkan mana? Tabungan cicilan logam mulia atau beli langsung jika uangnya sudah cukup? Nah, nabung dulu atau uangnya udah cukup gitu ya. Nah, ini sebenarnya aku punya solusi nih untuk pertanyaan yang seperti ini. Kalau aku juga sebenarnya punya sih Mas. Apa? Kembali lagi ke tujuannya. Gitu sih, kalau memang ternyata uangnya sudah ada, ya baiknya langsung dibelikan aja. Dengan gramasi yang memang sesuai sama kebutuhan, atau memang sesuai dengan kemampuan, atau budgetnya udah disediakan sekian, ya udah belilah dengan budget yang memang sudah disediakan. Jangan nunggu sampai mungkin, atau enggak ya udah deh motong aja dulu, misalkan uang ada 5 juta, beli dulu yang 2,5 gram misalkan, kayak gitu, 2,5 juta lah, enggak apa kayak gitu, 2,5 juta nanti dulu deh misal gitu. Kalau aku sih saran sih enggak, kalau memang udah ada budgetnya langsung aja
dialokasikan langsung ditransaksikan untuk beli gitu. Itu bisa juga sih Tar, bener caranya seperti itu. Cuma kalau aku pengen bilang aja untuk teman-teman yang punya pemikiran atau pertanyaan seperti ini, langsung aja beli emas digital gitu. Oh oke, benar juga, betul. Karena nggak usah mikir lagi mau kumpulin dulu kecil-kecil, mau nunggu dulu uangnya cash ada atau nyicil gitu kan. Benar. Repot banget karena gini, kalau beli emas digital itu sekarang dari Rp100, Rp5.000, Rp10.000 itu bisa. Jadi langsung aja. Lebih nggak repot lah gitu. Betul. Kan. Dan untuk harga emas digital juga enaknya dia satu harga, nggak beda-beda mau beli gram masih kecil, gram masih besar kayak gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman mau ngumpulin uangnya dulu, biasanya akan kejar-kejaran dengan harga emas. Iya benar juga iya sih. Kan? Ntar pas uangnya kekumpul harga emas sudah naik gitu kan. Akhirnya gimana? Itu untuk yang ngumpulin uangnya dulu. Iya, betul. Harga sudah naik. Terus juga kalau misalkan mau cicil boleh-boleh aja cicil. Cuma cicil itu ada konsekuensinya Tar. Jadi konsekuensinya pertama ada bunga di depan gitu ya. Terus ada misalkan kalau kita telat bayar atau nggak bisa bayar kena denda gitu ya. Kan biasanya temponya tuh berapa sih? 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu ya, atau lebih dari itu. Nah itu juga harus kita pikirkan konsekuensinya gimana kalau misalkan kita nanti tidak punya penghasilan gitu. Sayang kan, emasnya nggak dapet, kena denda kayak gitu. Jadi udah menurutku lebih aman kita beli emas digital. Gitu aja. Betul, setuju. Oke, Kak Anca sudah terjawab ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Finally. Oke, ini dari Kak Muhammad Hilmi di Bogor. Di Bogor lagi nih. Di rumahku lagi. Ya. Oke, pertanyaannya. Apa bedanya 99,9 dengan 99,9 dan masuk kategori sama 24 karat? Kenapa tidak ada logo LBMA di emas 99,9? 93 kali sama 94 kali sih. Oke, ini ngomongin 93 kali, 94 kali ya. Ini pertanyaannya bagus nih. Kadang kita sebagai orang awam suka ngelihat ya, kok si Antam 9-nya 4 kali. Ini bukan Antam 93 kali, gimana ya? Betul. Jadi sebenarnya kalau di dalam kadar emas ya, itu kan ada kalau teman-teman yang suka beli perhiasan mungkin tahu ya, ada emas muda, emas tua kayak gitu. Itu ada karatasenya. Mulai dari yang terkecil gitu kan, karatasenya. Karatase dan kemurniannya seperti itu kan, ada sekian persen, ada yang mungkin kenal emas 17, emas 18, emas 23, emas 24 gitu ya. Nah, untuk logam mulia itu yang sudah masuk ke kategori 93 kali ataupun 94 kali itu sudah masuk emas 24 karat. Jadi sudah emas murni gitu ya. Cuma kenapa ada yang 3, ada yang 4? Ini beda di proses pemurniannya. Jadi kalau pemurnian yang paling bagus itu yang 4 kali. Di bawah itu kualitasnya yang 3 kali gitu. Jadi kalau teman-teman nemuin emas yang 3 atau yang 4 seperti itu, pasti harganya beda. Tetap lebih mahal yang 94 kali. Jadi kualitasnya beda. Paling kualitas sama harganya juga yang kualitas sama harganya. Nah, terus kenapa yang emas 93 kali tidak ada yang LBMA gitu ya. Nah, sebenarnya untuk yang LBMA sendiri ini adalah sertifikasi internasional ya. Betul. Dan hanya dimiliki oleh Antam, betul Tari. Jadi untuk emas-emas lain meskipun kompetitor Antam ya kayak UBS, Emas Warid Sampurna, King Halim yang udah 94 kali itu tidak bersertifikasi LBMA. Jadi yang aku lihat ini untuk pemain-pemain lokal itu mereka tidak fokus pada sertifikasi seperti itu ya. Jadi kalau hanya mungkin sertifikasi itu perlu syarat-syarat yang detail, tidak mudah, mungkin ada biaya juga tinggi gitu ya, karena kelebihannya dari LBMA sendiri ini bisa dijual di internasional. Jadi pada saat kita jual emas di sana itu akan dihargai sesuai dengan harga pasar yang berlaku di negara tersebut. Betul. Kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut aku sih nggak usah khawatir ya, mau yang ada LBMA atau tidak ada LBMA gitu kan. Yang penting adalah nilai emasnya, selisihnya. Itu yang paling utama. Benar-benar. Kurang lebih seperti itu. Setuju. Jadi kembali lagi sama kenyamanan, comfortnya si Movitners itu mau pilih produk yang mana. Terus kalau memang uangnya sudah ready, dananya sudah ready, atau budgetnya nih kasarnya udah ready, langsung aja ditransaksikan untuk langsung beli. Langsung aja ditransaksikan. Gitu. Jadi kadang suka ada yang nanya juga kalau misalkan Mas Henry pilih emas yang seperti apa sih? Apakah Antam gitu atau merek lain? Kalau aku pribadi, aku utama memang Antam. Betul. Terus yang nomor 2 itu aku cari yang selisih harga beli dan jualnya kecil. Nah itu sebagai penambah aja deh dari utamanya Antam. Kenapa? Karena Antam itu jualnya gampang, lebih mudah. Aksesnya banyak di mana aja. Di mana aja bisa diterima. Ya, di mana aja bisa terima. Oke.
Udah nih Mas. Udah. Yuk. Udah. Oke, nah ini karena udah sampai ke 6 penanya nih Mas. Berarti aku harus aku yang menentukan boleh nggak sih ini kayaknya pemenangnya siapa itu gitu? Udah apa aku seleksi sebenarnya. Kok gitu? Nggak ini ya kayaknya Udah kayak nggak. seleksi. Kok kita nggak forum bareng-bareng itu nentuin harus Mas Henry yang nentuin. Baik. Oke, di sini tuh udah ada pemenangnya. Ada dua terbaik. iya tahu, aku mau menjelaskan Oh, iya, Mas iya, Henry, silakan. tolong. Saya jadi MC tolong dihargai Oke. ya. Iya. Oke. Pemenang kedua dulu deh Mas Henry. Oke. Pemenang kedua dari pertanyaan terbaik pertanyaan terbaik. Pertama, Yang kedua. salah. Pertanyaan terbaik kedua itu dimenangkan oleh Kak Setio Wirawan dari Bogor. Selamat. Oke. Nah, terus untuk pemenang kedua dari pertanyaan terbaik kedua, terbaik pertama. salah. Pertanyaan terbaik pertama, ya. pemenang pertama, makanya jangan gitu. Taruhnya harusnya kebalik ya. Oh iya juga ya. Oke, Ya, udah, bukan nggak kesalahan saya mau fitness. Ini yang buat ini siapa ya cue card-nya. Oke. Pemenang pertama adalah Kak Muhammad Hilmi dari Bogor. Dari Bogor juga, Dari Bogor, Mas. tuh. Oke, berarti ongkos kirimnya deket juga sih Dekat lah, lumayan. mudah-mudahan murah ya. Oke, siap. Oke, selamat. Oke, Kak, untuk Kak Setio sama Kak Muhammad Hilmi. Oke, berarti untuk pemenang pertama tadi mendapatkan emas Mufit Gold senilai 0,2 gram untuk pertanyaan terbaik pertama plus dapat kaos Mufit Indonesia. Seperti ini. Oke. Kita gaya lagi. Terus untuk pemenang kedua bakal ngedapetin Sweet and Shine, satu buah produk dari lakugan.com. Terus nanti ngedapetin 0,2 gram juga ya Mas? Yang 0,2 hanya yang juara satu. Juara satu Seperti aja. ini nih. Oke, berarti untuk pemenang 3, 4, dan 5, dan 6, 4 penanya sisanya, itu masing-masing mendapatkan voucher emas digital sebesar 20.000. Betul. Ngedapetin emas fisik 0,001 gram dari Mufit Gold. Terus dapat emas 0,025 gram dari lakugan.com. Betul. Oke. Mantap ya Alhamdulillah. Ih, mantap banget teman-teman. Ini lebih daripada 1 SKU sih. Oke, thank you banget Mas Henry. Thank you banget Mas Tari. Fitner. Sudah apa Mas? Sudah bawain acara. Oh baik, terima kasih juga Mo Fitner sudah memberikan banyak pertanyaan. Ini kedepannya mungkin nanti ada sesi keempat ya Mas ya. Mungkin kalau Untuk antusiasnya makin banyak, kita Betul. akan bikin sesi keempat. Betul gitu. Jadi mungkin apa yang tidak terpikirkan sama aku dan Mas Henry mungkin terpikirkan sama Mo Fitners ya. Betul. Tentang produk emas ini sendiri, mau tuh produk emas fisik atau emas digital gitu. Oke, thank you. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya, sesi yang keempat ya. Thank you Tari. Thank you Mo Fitners. Thank you. Mo Fit Indonesia, Tempatnya untuk cari ilmu.